so much. Wah, terima kasih, terima kasih. Oh, gombal arek-arek iki. Pak Tony iki lho ndek pasar dhewe rek aku iki pulang Indonesia itu nggak pernah pulang, nggak pernah keluar. Oh ya. Nggak pernah, saya itu nggak pernah keluar dari rumah ya. Ya keluar, maksud saya itu nggak lebih dari keluar pagar. Jadi saya itu nggak pernah keluar dari pagar rumah. Terima kasih Miss Yuni udah nemenin kita. Saya yang terima kasih karena kalian mau mendengarkan. Karena waktu saya pertama kali pulang Indonesia, saya tidak ingin pulang Indonesia pergi gak ngonten, gak mangan. Jadi saya memang sengaja tidak ngonten ya. Jadi benar Miss, kata teman-teman, tanpa Miss Yuni kita kesepian. Kadang sebenarnya saya punya masalah besar sekali, tapi saya untuk mendistract dari masalah itu saya mendengarin kontennya Miss Yuni. suaramu berat sekali. Iya, aku punya masalah tapi aku belum berani sekarang cerita, Miss, kalau masalahku ini belum selesai gitu. Nggak apa-apa, selagi kamu harus tahu bahwa penderitaanmu masih banyak lagi yang menderita. Dan seperti yang saya katakan bahwa orang nanam tomat itu tumbuhnya ada rumputnya. Iya, Itu pasti. kadang ya mungkin saya cuma bersyukur. Saya suka dengerin kontennya Miss Yuni, oh ternyata ada yang lebih jam dari saya. Cuma itu. Oh ternyata saya bukan satu-satunya orang yang diberi cobaan gitu. Tapi yakinlah saat kamu mampu melaluinya, maka kamu akan menjadi orang yang terhebat. Iya, pokoknya saya gara-gara lihat kontennya Miss Yuni, saya bisa survive. Gimana ya, Miss ya? Saya bisa untuk mendistract pikiran saya dari masalah ini, terus saya nggak mau teleponan dengan siapapun, dengan teman atau siapapun, aku cuma teleponan dengan anak saya. Karena saya menjaga mental saya dari orang-orang yang menggunjing saya, yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Yang saya nggak suka cuma satu, Miss. Di saat saya ditimpa masalah, musibah, kenapa ada orang menyebarkan katanya keluarga saya jadi rentenir? Kecewa gitu. Ya, seperti yang saya katakan, Mbak. Membantu orang bukan berarti kamu akan diucapkan terima kasih. Bahkan fitnahnya lebih parah. Iya, benar. Itu benar, Miss. Aku yang bisa, yang buat saya terpukul apa? Saya punya masalah sebesar ini masih difitnah orang katanya saya rentenir, Miss. Padahal saya nyekolahin anak di rumah, semua itu jerih payah saya. Sampai saya nggak percaya dengan orang lain, Miss, tapi saya percaya dengan Miss. Terus saya percaya sama majikan saya. Kalau saya curhat sama mereka, curhatan saya nggak akan dibawa kemana-mana, dan dia percaya bahwa apa yang saya lakukan benar, saya tidak menjadi rentenir itu. Ini loh Mbak, ada orang yang benar-benar menjadi rentenir, mereka nggak berani ngomong. Tapi orang yang tidak menjadi rentenir akan jadi diguncingan. Ini nyata kok Mbak. Seperti yang saya katakan tadi siang. Kalau kita nanam tomat itu akan tumbuh rumput. Artinya adalah kalau kita baik pasti ada orang jahat. Tapi kalau kita menanam rumput nggak akan tumbuh tomat. Maksudnya adalah jika kamu benar-benar rentenir itu nggak akan ada buahnya. Dan nggak ada kan ada yang menghardik karena mereka satu level, satu sefrekuensi. Ngerti nggak? Benar Miss sampai itu ya. Pokoknya suatu saat pasti saya ngomong sama anak saya, kalau masalah ini selesai, aku akan serbat di podcastnya Miss Yuni. Kalau Miss Yuni sudah kembali ke Hong Kong, saya akan mencari Miss Yuni. Saya akan utarakan bahwa saya benar-benar bukan rentenir. Ini masalah penipuan, Miss. Saya di sini bisa terhindar dengan penipuan. Tapi suami saya di Indonesia ternyata nggak bisa terhindar dengan penipuan, Miss. Terus yang nipu itu temannya sendiri, Miss, bayangin. Ya, karena nggak ada yang bisa menyakitin kita kalau bukan orang terdekat, sayang. Orang yang kamu percayalah yang tahu di mana letak pisaumu, di mana letak kelemahanmu. Disitulah dia akan menusuk. Ngerti? Ya Allah, Miss. Saya di sini ya terhindar, ada telepon masuk, ada scammer, ada grup-grup. Saya nggak langsung tak blok, langsung blok. Saya halo apa itu, saya halo apa, saya nggak kenal, saya langsung saya blok.
Ternyata Miss, saya selalu ngasih anak itu wejangan anakku ya, hati-hati jangan selalu percaya dengan teman, dengan apa, pokoknya selalu waspada apa. Ternyata apa Miss, suami saya yang kena sama temannya sendiri Miss. Ya kan saya bilang Mbak, suami baik, istri baik, mertua nggak baik. Suami baik, istri baik, mertua baik, ibu sendiri nggak baik. Suami baik, istri baik, mertua baik, ibu sendiri baik, anak nggak baik. Suami baik, istri baik, mertua baik, orang tua baik, anak baik, teman nggak baik. Bener nggak? Makanya doain aku bisa menyelesaikan masalah ini selesai. Setelah selesai saya akan cari Miss Yudi. Aku ingin podcast sama Miss Yudi. Saya tunggu kamu sampai masalahmu selesai dan saya tunggu kamu apapun yang terjadi dan apapun jawabannya. Karena bukan ngalah selesai dan tidaknya. Orang hadir saat masalah belum selesai itu lebih indah, Mbak, karena kita tahu prosesnya. Enggak ujuk-ujuk sukses. Iya, Miss. Terus anak saya itu kok begini ke saya, Bu, masalah ini saya tangani. Teman-teman kantor saya dulu ada yang itu kerja di pengadilan sebagai pengacara. Terus ternyata masalahnya tuh gini. Oh, kami itu memalsukan datanya kita, gitu, datanya suami saya, gitu loh. Ini bisa diurus, gitu, tapi membutuhkan waktu, gitu. Kan temennya kantor anak-anak saya kan dulu pengacara ya, maksudnya di bidang hukum, gitu loh, Miss. Jadi dia diarahin, terus jadi masalah ini ditangani sama anak saya sama dia masih berjalan, gitu loh, Miss. Oke. Hidup ini sejatinya nggak sempurna, itu aja sih. Ada badai. Iya. Tergantung dari kita badainya kuat nggak, lebih besar badainya atau lebih besar kuat kitanya. Tapi gini loh Mbak, yang saya paling sedih itu badai yang sepoi-sepoi, yang membuat kita terlena. Kalau kita sekarang ini kan kalau udah tahu scammer, kalian langsung ngeblok. Kalau sudah rentenir, kalian tahu ngeblok. Job palsu, kalian bisa ngeblok. Tapi teman yang datang, itu kan teman sepoi-sepoi, Mbak. Iya, itu yang akan menghancurkan. Ini saat-saat ini nih kita gampang terlena dengan badai yang sepoi-sepoi. Dulu saya pernah cerita nih, ada 3 angin yang sedang bertarung. Angin topan, angin puting beliung, dan angin sepoi-sepoi. Mereka sesumber. Lihat monyet ada di atas pohon. Kata badai mengatakan, puting beliung, saya ini lebih besar daripada kamu. Saya pasti bisa menjatuhkan si monyet itu. Si topan atau badai itu mengatakan seperti itu. Badai yang begitu dahsyat menghempas dia. Si monyet tahu ini badai, langsung ngerangkul dewet, nyekekep. Kan dia sudah waspada, Mbak. Waspada. Karena badai besar itu pasti menghancurkan. Nah, sampai kesel badai ini, lah mari ngono topan teko. Alah badai kamu itu apa? Aku ini le puting beliung. Bisa menghancurkan segalanya. Si puting beliung datang. Si keranya kan tahu, wah puting beliung sebentar lagi datang. Dia langsung rangkul wite dan nggak jatuh. Akhirnya si angin sepoi-sepoi datang. Angin sepoi-sepoi bilang apa? Sini pasrahkan sama saya. Si monyet pasti jatuh. Lah dua puting beliung dan si badai mau ngomong apa? Lawang kami ini loh, kami ini sindikat terbesar, calo terbesar, scammer terbesar. Nggak bisa kok mengalahkan ini si Mbak Wati, si Mbak Markona, Mbak Siti. Lah kok kamu bisa mengalahkan dia? Si angin sepoi-sepoi bilang apa? Percayalah, lihat saja. Akhirnya angin sepoi-sepoi datang. Karena angin sepoi-sepoi kan garane ngantuk toh Mbak. Iya Mbak, benar. Garane jatuh cinta toh. Sayang, sudah makan belum? Papa kangen. Bunda lagi ngapain? Bener nggak? Kalau itu aku nggak tahu ya maksudnya. Bukan maksudnya dalam kenyataan hidup itu orang yang menipu, yang datang dengan halus. Iya, Miss, ya gitu. Terus akhirnya kan anak saya bilang sama bapaknya, ya Allah Pak, aku itu loh baru kerja, kok nggak kayak cobaan seperti ini, gitu terus.
dia ngaku sama anaknya tuh ya bapak bodoh ini. Menurutku bapakmu bukan bodoh, cuma dia terlalu naik terus terlalu Terpesona, ya. terpesona, Iya, mudah percaya. Iya, kalau dibodohin orang. dimanfaatkan tadi Mbak. Seperti saya bilang, ya angin sepoi-sepoi ya seperti itu Mbak. Bisa menghanyutkan. Iya, Dan yang hanya bisa itu teman-teman atau saudara terdekat. iya katanya menolong orang. Lah tapi kamu menolong orang, terus kamu menggebuk keluargamu sendiri, terus di lingkungan situ, terus akhirnya Miss, di lingkungan situ itu digosipin katanya itu jadi rentenir. Bayangkan Miss. Ya Allah Miss, aku itu sudah ibaratnya ditimpa benar-benar ditipu orang, kena musibah, masih digosipin jadi rentenir Miss. Ya udah, Ya tunggu Allah, saja. subhanallah. Saya tunggu kamu selesai. Oke? Ya wis doain Mas ya, ya udah. Terima kasih Makasih. sayang. Oke, oke, Bye-bye. bye-bye. Oke, jadi teman-teman seperti yang selalu saya katakan, hari-hari ini tuh mereka bukan badai lagi, bukan scammer lagi, bukan sindikat, bukan calo lagi. Tapi mereka mengistilahkan diri mereka adalah cinta tanpa batas. Cinta tidak mengenal usia, jabatan. Akhirnya kita terlena. Bener nggak sih? Ya karena itulah kita terlena, jatuh cinta. Dan kita mudah percaya. Begitu juga dengan teman-teman kalian. Kalau teman-teman kalian datang langsung ngomong, Mbak ini duit gak dikai. Tapi kowe dikai mangan, ditukokno pulsa, terus akhirnya gak enak. Akhirnya nyilih data. Akhirnya awakmu nangis. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Jadi karena kita seringkali terperdaya, tertipu dengan gaya-gaya orang yang memelas. Lah aku rapenaan loh, Miss. Yo wes, Ro. Lek kowe dadi wong rapenaan ya ojo nangis lek kamu gagal. Ya kamu jangan nangis kalau kamu tertipu. Kan kamu nggak enakan. Bener nggak sih? Lah kamu yang nggak enakan ya resikomu dong. Terus aku mau kon piye? Resiko kalian yang nggak enakan. Saya sudah bilang, siapapun kalian, berhati-hati di dalam segala hal.